Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fazah, NIM 20140404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Berikut adalah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Thumma man? Qala ummuka. Thumma man? Qala ummuka. Thumma man? Qala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Artinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, telah datang, rojulun, seorang anak laki-laki, ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang anak laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Man, siapakah, ahakku, yang lebih berhak dari annas, manusia, bihusni, dengan sebaik-baiknya, sahabati, pergaulanku atau persahabatanku. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah yang lebih berhak dari manusia, aku bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya. Qala ummuka. Nah, Rasulullah menjawab, ibumu. Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala ummuka. Rasulullah menjawab, ibumu. Summa, kemudian, summa man siapakah? Summa man, siapa, kemudian siapa lagi? Ia bertanya, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, kemudian ibumu. Rasulullah menjawab, ibumu. Summa man, kemudian ia bertanya lagi, siapa? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, ibumu. Summa kemudian man, siapa? Summa man, kemudian siapa lagi? Ia bertanya, qala abuka. Rasulullah menjawab, abuka, ayahmu. Qala abuka. Rasulullah menjawab, ayahmu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Arti secara keseluruhan adalah hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Qala ummuka. Thumma man? Qala ummuka. Thumma man? Qala ummuka. Thumma man? Qala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah datang seorang anak laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bertanya, siapakah dari manusia yang paling berhak? Siapakah yang paling berhak dari manusia, aku bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, siapa? Rasulullah tetap menjawab, ibumu.
Kemudian dia bertanya lagi, siapa? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Artinya, penjelasan secara keseluruhan adalah hadis ini berbicara tentang bagaimana akhlak terbaik kepada orang tua. Di mana dalam hadis ini, qul man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah yang lebih berhak dari manusia, atau siapakah manusia yang paling berhak dengan aku bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya. Hadis ini termasuk hadis yang sudah sangat sering kita dengar, di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik. Di dalam hal ini bergaul, sahabati, bergaul dalam hal ini adalah berbuat baik atau berbakti dengan baik terhadap orang tuanya. Dalam hadis ini, siapakah yang lebih berhak yang aku berbuat sebaik-baiknya kepadanya? Dalam hadis ini, Rasulullah menjawab pertanyaan orang itu, ja'a rajulun tadi, seorang laki-laki tadi, menjawab pertanyaan orang itu adalah ibumu. Orang yang lebih berhak itu adalah ibumu. Dan orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu, sebanyak 3 kali. Dan kemudian Nabi menjawab ayahmu. Setelah 3 kali menjawab ibumu, kemudian Nabi menjawab ayahmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diprioritaskan, orang yang paling diutamakan oleh seorang manusia untuk dia bergaul atau berbuat sebaik-baiknya dengannya adalah kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua berhak diperlakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hadis ini. Itulah pemahaman yang utamanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tualah yang paling berhak kita bergaul atau kita berbakti sebaik-baiknya kepadanya. Tidak berakhlak dengan tinggi, artinya kita tidak berakhlak yang tercela kepada kedua orang tua kita. Kita harus menjunjung tinggi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian perbedaan yang ada adalah ada 2 pendapat mengenai hadis ini. Yang pertama, pendapat pertama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat atau tingkat kebaikan seorang anak kepada orang tuanya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan membedakan derajat kita dengan orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Di mana dalam hal ini seorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, kemudian baru ayahnya. Jadi hadis ini mengatakan adanya perbedaan antara ibu dan ayah, di mana ibu harus didahulukan terlebih dahulu, kemudian ayahnya. Pemahaman seperti ini sangat umum kita temukan. Itulah makanya dalam hadis ini disebutkan ibu sebanyak 3 kali, kemudian baru ayah. Sehingga pemahaman ini sangat umum kita temukan atau kita dapatkan, bahkan kita dengarkan pada kaum muslimin, di mana seorang ibu bahkan disebutkan derajatnya 3 kali lebih tinggi dibanding ayah. Ibu dikatakan seorang yang paling didahulukan oleh seorang anak untuk berbakti kepadanya jika dia pada suatu kesempatan mesti memilih dibandingkan dengan ayahnya. Jadi hadis ini kesimpulan pendapat pertama adalah mengatakan bahwa kita harus mendahulukan, memprioritaskan seorang ibu lebih dulu, kemudian ayah. Karena sesuai dengan hadis, ibu memiliki derajat 3 kali lebih tinggi dibanding ayah. Kemudian pendapat yang kedua adalah sudah sangat
agak jarang terdengar. Di mana hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan atau mendahulukan orang tuanya, yaitu ibunya dibanding dengan ayahnya, karena keduanya adalah sama. Orang tua dari anak sama-sama berjasa kepada anak, sama-sama jasanya, dan tidak bisa dibandingkan atau bisa dikatakan dengan salah satu lebih berjasa. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa kita tidak boleh membedakan antara ibu dengan ayah, walaupun dalam hadis disebutkan bahwa ibu memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding ayah, tapi tanpa adanya ayah tidak adanya anak, tanpa adanya ibu tidak mungkin adanya anak. Jadi orang tua, ibu dan ayah memiliki jasa tersendiri, yang sehingga lahirlah seorang anak memiliki jasa tersendiri untuk tumbuh kembangnya seorang anak. Jadi pendapat ini tidak membedakan antara ibu harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian ayah tidak. Tapi pendapat ini mengatakan dua-duanya harus diprioritaskan, karena memiliki jasa yang sangat berharga bagi anak. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada ayah atau kepada ibunya, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Karena selalu disebutkan kedua-duanya sekaligus, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Luqman, dan ini seringkali dijadikan sebagai landasan untuk membenarkan pendapat yang pertama juga dan pendapat kedua juga melihat ini secara lebih kritis. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya dan kami wawassainal insana biwalidayhi, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya atau orang tuanya. Tidak disebutkan ibunya saja atau ayahnya saja, tapi kedua-duanya, biwalidayhi, keduanya. Tapi kemudian setelah itu disebutkan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Disebutkan bahwa ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang lemah dan bertambah dan menyusukanmu selama 2 tahun. Orang yang berpendapat dalam kelompok pertama menjadikan sebutan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu sebagai dasar untuk membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ibu 3 kali baru ayah, yang menyebutkan ibu lebih tinggi derajatnya dibanding ayah, karena disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14, di mana bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu hamil, menyusui, dan seterusnya. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwasanya orang tua itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebutkan tentang ibu. Dia langsung memerintahkan anishkurli waliwalidaika ilayal masir. Di ayat ini disebutkan karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Jadi di mana tadi pendapat pertama berpatokan pada ayat Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14, yaitu pada kalimat hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, sehingga mereka membenarkan bahwa kita harus memprioritaskan ibu karena ibu memiliki derajat yang lebih tinggi 3 tingkat dibanding ayah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ibu dan ayah memiliki derajat yang sama, jadi dua-duanya harus diprioritaskan karena memiliki jasa yang sangat berharga dalam kehidupan seorang anak, di mana mereka berpatokan pada ayat Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14 pada kalimat anishkurli waliwalidaika ilayal masir. Berbuat baiklah kepadaku, bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Di mana fungsinya disebutkan ibu di situ. Ibu disebutkan di situ karena sebagai contoh tentang betapa besarnya jasa orang tua.
Kenapa ibu yang dicontohkan? Kenapa bukan ayah dalam ayat ini? Karena jasa ibu itu khusus, sehingga mudah untuk memahaminya. Kalau dibandingkan dengan jasa ayah, di mana melahirkan, hamil, menyusui, khusus, tidak mungkin dimiliki oleh seorang ayah. Sehingga itulah kenapa ibu selalu dicontohkan dalam ayat ini. Kemudian juga karena kita, seorang anak itu lebih dekat dengan ibunya, memiliki waktu yang lebih banyak dengan ibunya, sehingga mudah memahami betapa besarnya peran kedua orang tua. Jadi bisa dikatakan ibu di sini adalah untuk menganalogikan peran ayah dan peran ibu yang sangat berharga pada anak. Jadi itu hanyalah sebagai contoh, dengan demikian sama dengan sebutan ayat yang lain. Yang dua ibu bapak, dua orang tua itu disebutkan sejajar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan disebutkan di situ bahwa ibu atau ayah. Pokoknya pada intinya kalau kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, dan seterusnya. Tapi kembali kepada hadis ini yang menjadikan titik atau berkesimpulan utama dari hadis ini adalah seorang anak lebih mengutamakan akhlak baiknya kepada kedua orang tuanya atau kepada ibu bapaknya. Jangan nanti bicara dengan orang tua, temannya bicara baik-baik, bicara sopan, tapi dengan ibu bapaknya sendiri ketus, judes. Lebih hormat kepada orang tua orang lain daripada kepada orang tuanya sendiri. Jadi itu tidaklah diperbolehkan. Jadi bagaimanapun pendapat yang dua ini memiliki peran yang berbeda, memiliki arti yang berbeda-beda. Pada intinya kita harus memilih bahwa kedua orang tua itu memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat berjasa bagi kehidupan seorang anak. Jadi ibu dan ayah harus diprioritaskan dari apapun. Karena walaupun di dalam hadis dijelaskan bahwa ibu memiliki derajat yang lebih tinggi, 3 tingkat dibanding ayah, tetap saja kita tidak boleh membedakan antara ibu dan ayah. Kita haruslah tetap berbuat bakti kepada orang tua kita. Kita harus berbuat sebaik-baiknya, berbakti dengan sebaik-baiknya, memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti, seperti yang dikatakan tadi, jangan sampai kita lebih baik kepada orang tua orang lain daripada kepada orang tua kita sendiri. Jadi ibu dan ayah harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki jasa yang sangat berjasa bagi kehidupan seorang anak. Jadi tidak boleh membandingkan antara ibu dan ayahnya. Kemudian kaitan dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang 2 hal terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah materi pendidikan. Yang kedua adalah metode pengajaran. Materi pendidikan di sini, hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yakni akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ia harus memberikan, memperlihatkan, memerankan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Artinya, man ahakku bihusni sahabati. Siapakah yang lebih berhak dari manusia? Aku berbuat baik, aku berbakti dengan sebaik-baik kepadanya. Nabi menjawab, ibumu, 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 dan ayahmu. Di mana ibu disebutkan 3 kali dalam hal ini. Kalau kita mengambil pendapat pertama, karena ibu lebih mulia. Mungkin kalau kita mengambil pendapat kedua, karena kondisi masyarakat, ketika perempuan itu dipandang lebih rendah. Jadi itu tergantung kita. Yang penting intinya kita harus berbuat baik, selalu berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kita mau mengambil pendapat pertama ya silahkan, mau mengambil pendapat yang kedua ya silahkan, itu tergantung kita. Pada intinya yang tidak diperbolehkan adalah kita tidak boleh lebih baik, kita lebih menghormati orang tua lain daripada orang tua kita sendiri, itu yang tidak boleh.
Tapi pada intinya yang kita ambil di sini adalah berbuat baik dengan sebaik-baiknya atau berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian metode yang kedua, hal yang kedua adalah terkait dengan metode pengajaran. Di mana metode pengajaran ini diperintahkan tentang metode tanya jawab, di mana di sini ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang anak laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada tanya jawab antara seorang anak laki-laki ini dengan Rasulullah. Ada seorang yang datang kemudian dia bertanya, lebih pantaskah bersahabat atau bergaul atau berbakti dengan sebaik-baiknya? Siapakah yang lebih pantas? Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapakah dari manusia yang lebih pantas, yang lebih berhak aku bergaul atau aku berbakti atau aku bersahabat dengannya dengan sebaik-baiknya? Rasulullah menjawab, ummuka, ummuka, ummuka. Rasulullah menjawab bahkan sebanyak 3 kali. Kemudian ayahmu. Dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sebanyak 3 kali ia bertanya, sebanyak 4 kali ia bertanya, Rasulullah menjawab 3 kali ibumu dan 1 kali ayahmu. Jadi di sini menunjukkan adanya dialog atau interaksi tanya jawab antara seorang guru dengan seorang muridnya. Jadi pada intinya baik kita mau mengambil pendapat pertama yang mengatakan ibu harus diprioritaskan kemudian ayah, ataupun kita harus memprioritaskan ibu dan ayah, itu terserah kita. Pada intinya kita tidak boleh menelantarkan mereka, kita tidak boleh melakukan tindak kejahatan terhadap mereka, karena pada intinya adalah kita harus berbuat dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Baiklah, demikianlah yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.